Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ketemu lagi ya. Kali ini kita mencoba membahas skema penelitian spesifik yang ada ya untuk penelitian dosen pemula. Ini berdasarkan panduan penelitian 2021 revisi 13 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi spesifikasinya untuk kali ini di PDP 2021-2022 ya. Sumber bahan ini saya ambil dari tim penyusun panduan PPM yang revisi 13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, Bapak dan Ibu, kenapa kita harus membahas tentang PDP? Karena itu sudah ada surat, persiapkan diri Anda semua teman-teman Bapak dan Ibu untuk kemudian membuat proposal. Karena surat dari Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi itu sudah ada untuk pemberitahuan penerimaan proposal. Tapi bukan hanya untuk vokasi. Kali ini dibuka ada 3 sebenarnya Bapak dan Ibu. Skema penelitian dasar untuk pendidikan akademik, dan kemudian ada skema penelitian terapan untuk produk pendidikan vokasi, kemudian penelitian produk vokasi unggulan. Dan juga kemudian ada pengabdian masyarakat khusus untuk pendidikan vokasi. Jadi surat untuk pendidikan vokasi ini tidak menutup untuk pendidikan akademik, karena skema penelitian dasar ternyata itu dibuka juga 2, penelitian dosen pemula dan penelitian tesis magister. Kita akan coba bahas kali ini ya. Waktu submitnya itu 20 Desember sampai dengan 24 Januari 2021. Nanti disubmit di Simlitapmas Kemendikbud Go ID. Ini link baru tahun 2022 nantinya itu akan untuk pendanaan 2022 spesifiknya itu disubmit di Simlitapmas Kemendikbud Go ID ya Bapak dan Ibu. Persiapkan diri Anda. Oke, skema penelitian yang ada sebenarnya dalam panduan 2021 khususnya revisi 13 itu memang ada skema penelitian untuk pendidikan tinggi vokasi dan skema penelitian pendidikan tinggi akademik. Jadi kalau teman-teman yang di PTN PTS itu nanti memang juga akan siap untuk mengajukan proposal penelitian pendidikan tinggi akademik. Kali ini yang dibuka itu memang masih terbatas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah mulai dibuka lagi untuk skema-skema yang lain, sehingga persiapkan diri Anda untuk membuat proposal dengan baik. Semoga bisa didanai. Oke, Bapak dan Ibu, kali ini kita mencoba melihat PDP, ya, penelitian dosen pemula, ya. Dan sebelum kita masuk ke PDP, ya Bapak dan Ibu, kita lihat dulu bahwa semua skema penelitian itu sebenarnya dibagi atas 3, kita sudah tahu Bapak dan Ibu, skema penelitian dasar, ya, penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Ini dia untuk TKT-nya itu jelas dibagi menjadi 3 bagian besar. Ya, untuk penelitian skema penelitian dasar itu TKT 1, 2, 3, ya. Skema penelitian terapan itu 4, 5, 6, dan skema penelitian pengembangan itu 7, 8, 9. Ini sudah ada teknologi yang dimanfaatkan oleh industri dan atau masyarakat. Kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya tingkat kesiapterapan teknologi itu sendiri ya? Kita akan bagi, tadi sudah dijelaskan tentang ada 9 tingkatan ya. Yang penelitian dasar itu 1, 2, 3. Kalau 1 itu prinsip dasar dari teknologi itu diteliti dan dilaporkan. Jadi ada penelitian teori dasar atau penelitian yang starting yang kita sudah mulai lihat untuk membandingkan antara teori-teori dengan implementasi yang akan kita lakukan. Sehingga ada prinsip dasar dari teknologi yang akan diteliti nantinya. Itu masuk dalam TKT 1. Nah, tingkat kesiapterapan teknologi 1. Kemudian kalau sudah ada prinsip dasarnya sudah mulai diteliti, itu kemudian ada formulasi konsep atau aplikasi formulasi. Ini untuk dosen pemula, ya, TKT penelitian dasar maksud saya. Untuk PDP kali ini itu masuk dalam riset dasar, jadi dia mempunyai TKT 1 sampai 3. Kemudian setelah formulasi konsepnya sudah ada, kemudian itu adalah pembuktian konsep tersebut. Jadi mulai diteliti deh, dan kemudian ada karakteristik penting dari teknologi yang kita buat, dan memang itu secara analitis dan eksperimental itu kemudian bisa diuji. Ya, kalau ini sudah klop Bapak dan Ibu, itu kita masuk pada TKT 4, 5, dan 6. Biasanya memang TKT ini itu ada pada riset penelitian terapan. Nanti kita akan bahas terpisah ya.
Dan kemudian setelah itu kita masuk pada TKT 7 yang memang sudah dalam bentuk prototip yang kemudian itu didemonstrasikan pada daerah sebenarnya. Ya, itu riset pengembangan, sudah ada kerjasama dengan industri. Kita akan bahas lagi nanti Bapak dan Ibu. Oke, kali ini kita melihat PDP Bapak dan Ibu. Ya, skema penelitian dosen pemula itu memang dia masuk dalam skema penelitian dasar. TKT yang diharapkan itu memang TKT 1, 2, dan 3, Bapak dan Ibu. Oke, skema penelitian pendidikan tinggi akademik karena memang saat ini PTN PTS itu dikasih kesempatan 2 skema, ya, PDP dan tesis magister. Ya, untuk kali ini penelitian tinggi akademik, ya, kalau PDP itu memang masuk dalam skema penelitian dasar untuk teman-teman yang belajar untuk atau misalnya starting untuk melakukan penelitian-penelitian dengan tema-tema menarik yang dilakukan. Ingat, PDP ini adalah penelitian kompetitif nasional sehingga teman-teman harus bisa mempersiapkan proposalnya dengan baik, ya. Oke, kita coba lihat sebenarnya skema penelitian dasar itu ada saat ini itu yang pertama itu program penelitian dasar itu penelitian dasar kompetitif nasional, ya, PDKN. Kemudian yang dalam penelitian dasar ini adalah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Ini desentralisasi Bapak dan Ibu. Kemudian ada penelitian dasar kemitraan, ya, penelitian dasar kemitraan. Kemudian ada program penelitian pembinaan. Di khususnya pembinaan ini sebenarnya untuk perguruan tinggi yang baru start untuk kemudian melakukan penelitian karena memang dia masuk dalam perguruan tinggi binaan biasanya itu sudah mulai. Tapi ingat bahwa penelitian dosen pemula bukan hanya untuk perguruan tinggi binaan. Karena ini program penelitian pembinaan, jadi dosen-dosen yang ada dalam perguruan tinggi Madya pun itu bisa mengajukan proposal ini karena persyaratannya adalah dosen-dosen pemula yang baru kemudian melakukan penelitian. Ya, jadi kali ini kita akan bahas tentang PDP. Penelitian yang berikutnya itu penelitian kerjasama perguruan tinggi. Yang berikutnya lagi program penelitian pasca sarjana. Hari ini juga kali ini juga dibahas nanti sebentar penelitian tesis magister karena dibuka sampai dengan tanggal 24 Januari. Jadi penelitian dosen pemula dengan penelitian tesis magister ini dibuka sampai tanggal 24 Januari, ya. Kemudian penelitian disertasi doktor, ya. Kemudian penelitian pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul atau PMDSU. Kemudian yang berikutnya adalah program kajian kebijakan strategis. Nah, ini yang ada. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kali ini yang penelitian dosen pemula memang program penelitian pembinaan untuk teman-teman yang baru belajar untuk melakukan penelitian. Maksudnya sudah starting untuk melakukan penelitian Bapak dan Ibu. Oke, kategori dan skema penelitian edisi 13 revisi ini itu memang rujukannya adalah rencana induk riset nasional. Ya, rencana induk riset nasional kita itu 2017-2045, ya, dan ini memang merupakan rujukan untuk membuat penelitian khususnya penelitian kategori penelitian kompetitif nasional. Karena ya itu tadi kita sudah coba jelaskan tadi Bapak dan Ibu, ya ada skema penelitian dasar, ya, atau skema penelitian terapan, kemudian skema penelitian dosen pemula, ini khusus spesifik masuk dalam skema penelitian dasar. Kemudian skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, kemudian skema penelitian pasca sarjana. Ya, pasca sarjana juga ini masuk tadi tesis magister. Kemudian sebenarnya kalau untuk desentralisasi itu memang karena rencana induk riset nasional ini merupakan rujukan untuk restra perguruan tinggi khususnya bidang penelitian. Sehingga memang kategori penelitian untuk desentralisasi ini ada 2 saat ini untuk 2021 yang ditetapkan, yaitu skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi atau PDUPT dan kemudian skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi atau PTUPT. Ya, kemudian sebenarnya ada yang spesifik lagi yang menarik di panduan penelitian edisi revisi 13 ini adalah itu adanya sebenarnya ini sama ya dengan yang lalu, cuman spesifikasinya itu ada kategori penelitian penugasan. Ini penelitian pengembangan ini masuk dalam penelitian penugasan. Ya, di samping penelitian kajian kebijakan strategis tadi, kebijakan strategis walaupun dia masuk dalam penelitian dasar, tapi dia masuk dalam kategori untuk penelitian penugasan, spesifik dia. Kemudian yang skema riset kemitraan, ya, skema riset kemitraan ini juga masuk dalam kategori penugasan.
ya, spesifik dia, ya, tidak masuk dalam baik itu penelitian dasar maupun penelitian terapan. Oke, kita masuk Bapak dan Ibu, ya. Untuk peta skema penelitian edisi 13 revisi ini, kalau kita lihat petanya, itu kan ada 3 tahapan, Bapak dan Ibu. Yang pertama skema penelitian dasar, kemudian yang berikutnya adalah skema penelitian terapan setelah masuk pada TKT 4, 5, dan 6, kemudian yang berikutnya adalah skema penelitian pengembangan setelah masuk pada TKT tingkat kesiap terapan teknologi, ya, 7, 8, 9. Ya. Nah, luarannya, Bapak dan Ibu, itu ada luaran wajib. Ya, untuk setiap skema ini ada luaran wajib. Kalau misalnya PDP itu masuk dalam skema penelitian dasar, ya, itu harus ada publikasi di jurnal atau di buku. Di proceeding juga bisa. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah masuk dalam TKT 4, 5, dan 6 atau semua penelitian terapan, itu memang sudah harus ada kekayaan intelektual dari hasil uji coba produk. Ya, kemudian itu masuk berikutnya di layak industri, di kemudian ada apa namanya kekayaan intelektual untuk layak industri, ada visibility study dan ada business plan di sana karena sudah mulai masuk pada pengujian-pengujian tingkat sebenarnya prototipe yang kemudian diuji. Tapi kita akan bahas kali ini di kompetitif nasional khususnya penelitian dasar kompetitif nasional, ya, PDKN, yang spesifikasi pada PDP, ya, pada PDP. Sehingga memang yang Bapak dan Ibu siapkan adalah harusnya itu nanti dalam pengisian disiplin Tapmas itu ada publikasi dalam jurnal, proceeding atau di buku, ya, itu. Kemudian nanti kita akan lihat lagi ya, bagaimana dengan desentralisasi untuk presentasi berikutnya, ya. Penelitian unggulan perguruan tinggi misalnya itu khususnya untuk desentralisasi. Jadi ini untuk teman-teman yang ada dalam perguruan tinggi madya kemudian mandiri nantinya. Kemudian di bawahnya ada penugasan, itu ada kebijakan strategi dan ada penelitian dasar kemitraan. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di PDP ini publikasi, ya, Bapak dan Ibu harus siapkan outputnya, luaran wajib yang harus Bapak dan Ibu siapkan. Oke, masuk pada skema penelitian dasar Bapak dan Ibu. Khusus untuk PDP, ingat perhatikan bahwa biasanya pengusul itu adalah masuk dalam perguruan tinggi binaan, ya, penelitian. Jadi penelitian binaan itu untuk teman-teman dosen yang ada dalam penelitian perguruan tinggi binaan, ya, karena ini jangka waktunya ini cuma setahun, ya, diberikan, ya, dan kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu, dia masuk dalam skema pendanaannya itu adalah skema penelitian binaan, ya. Kalau kita lihat standar biaya keluaran dari sub output penelitian yang ada itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106 PMK 2/2016 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2000, ini 2017 dibuat ini, ya, tapi masih dipakai sampai sekarang karena memang peraturan menteri ini yang dipakai 2016. Oke, kalau kita lihat sesuai dengan skema penelitian pendanaan BOPTN misalnya dengan acuan PMK, jadi penelitian dosen pemula itu masuk dalam SBK riset pembinaan. Dalam satu judul itu dibiayai kalau kita lihat SBK riset pembinaan strip kapasitas, ya, karena ini merupakan binaan, jadi besaran biaya yang ditetapkan untuk riset itu dilakukan dalam rangka pembinaan, ya, dan mengarahkan para peneliti pemuda misalnya yang asisten, ya, bisa juga lektor misalnya, dengan hasil akhir berupa laporan itu per tahun atau memang dalam biayanya itu 20 juta Bapak dan Ibu, ya, 20 juta. Ini sudah sangat lumayan untuk melakukan riset-riset dasar yang untuk mengungkap teori atau untuk mengungkap informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian Bapak dan Ibu. Oke, persyaratan yang ada dalam penelitian dosen pemula, ya, khususnya kompetitif nasional ini adalah yang kedua itu maksimum berpendidikan S2, ya, maksimum berpendidikan S2 dengan jabatan asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. Jadi teman-teman yang punya NIDN, yang kemudian walaupun memang belum memiliki jabatan fungsional, itu bisa mengajukan penelitian ini, ya, karena memang ketua peneliti itu maksimum.
berpendidikan S2 dengan jabatan asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu anggota peneliti sebanyak 1 sampai 2 orang, bisa melibatkan teman. Ya, 1 sampai 2 orang. Ya, kemudian yang berikutnya itu pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua atau anggota. Ya. Oke, kita sudah bahas tadi ya, luaran wajibnya 1 artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 6. Ya, atau misalnya 1 artikel jurnal internasional. Ya, kalau lebih baik lagi misalnya bereputasi, ya lebih baik lagi. Atau 1 artikel dalam proceeding seminar internasional. Itu proceeding. Ya, memang karena kalau membuat proceeding itu biasanya sedikit lebih mudah ketimbang submit pada jurnal yang waktunya itu lumayan cukup panjang. Tapi kalau misalnya proceeding ini disesuaikan dengan waktu pembuatan proceeding dari satu international seminar atau international symposium. Ya, oke. Kemudian yang kalau kita lihat lagi tadi sudah dibahas tentang TKT, ya TKT. Jadi persiapkan diri Anda, Bapak dan Ibu, untuk kemudian membuat proposal binaan penelitian dosen pemula, ya. Dan memang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana caranya nanti atau bagaimana strategi dalam membuat proposal. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi berikutnya. Kita coba lanjut ke video berikut mengenai strategi pembuatan proposal untuk tembus pada hibah penelitian dosen pemula. Ya, salam sehat selalu. Kita masuk pada video berikutnya nantinya di link yang ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.